Halo Sobat Diploma Ekonomi. Balik lagi di kuis edukasi populer edisi kedua. Nah, kita mau bahas apa sih? Langsung aja cek videonya. Petisi tolak kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN jadi 12% mulai 1 Januari 2025 menggema di media sosial hingga Kamis 21 November 2024. Unggahan yang menyertakan link petisi tersebut sudah dilihat lebih dari 100.000 kali dan setidaknya mendapat lebih dari 5.000 likes. Petisi tersebut membutuhkan setidaknya 5.000 tanda tangan, sementara hingga Kamis 21 November 2024 siang, petisi tersebut sudah mendapat 3.000 lebih tanda tangan. Dalam keterangannya, kenaikan PPN menjadi 12% ini merupakan kebijakan yang akan memperdalam kesulitan masyarakat sebab harga-harga berbagai jenis barang kebutuhan dipastikan juga akan naik. Kalau diperhatiin lagi akhir-akhir ini, masalah mulai bermunculan. Sebenarnya di balik itu apa sih alasan tiba-tiba PPN naik? Nah, beberapa alasannya itu yang pertama, meningkatkan pendapatan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan pendanaan negara semakin meningkat, terutama setelah pandemi COVID-19 yang memperburuk kondisi fiskal. Kenaikan PPN ini dimaksudkan untuk memperbaiki anggaran pemerintah yang terdampak krisis global dan pandemi. Kemudian untuk alasan selanjutnya, yaitu mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi negara dalam jangka panjang. Nah, alasan yang terakhir, dengan kenaikan tarif PPN menjadi 12%, diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat. Hal ini dapat digunakan untuk mengurangi defisit anggaran dan memberikan kepastian fiskal bagi kebijakan pemerintah ke depan. Lalu di samping itu, ada juga nih dampak dari kenaikan PPN itu sendiri, salah satunya terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah, menyatakan bahwa rencana ini diperkirakan akan meningkatkan pendapatan negara antara 350 sampai 375 triliun rupiah. Namun, kenaikan PPN ini diprediksi akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,12%, mengurangi konsumsi masyarakat sebesar 3,2%, serta berisiko mengurangi upah minimum. Selain itu, pemerintah akan menghadapi risiko ekonomi yang lebih besar di tengah ketidakpastian perekonomian global. FYI aja, ternyata masyarakat kelas menengah berkontribusi sekitar 50,7% dari pendapatan pajak nasional yang digunakan untuk pembangunan publik dan infrastruktur. Mereka juga menyumbang setengah dari konsumsi rumah tangga meskipun hanya terdiri dari 1/5 populasi. Secara historis, kelas menengah memainkan peran penting dalam stabilitas sosial ekonomi dan politik Indonesia. Nah, karena kenaikan PPN ini akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap daya beli, kenaikan harga barang, pokok, dan jasa yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan kelas menengah menyebabkan penurunan daya beli yang signifikan. Turunnya daya beli dan tabungan, serta meningkatnya cicilan dan pengeluaran, memaksa kelas menengah untuk lebih berhemat. Mereka mulai beralih ke produk yang lebih murah dan mengurangi pengeluaran untuk hiburan serta barang non-esensial. Meskipun jumlah kunjungan ke mal dan pusat perbelanjaan sedikit meningkat, data dari Mandiri Spending Index menunjukkan bahwa rata-rata nilai perbelanjaan perkunjungan justru turun sebesar 0,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Oke, untuk pertanyaannya disimak baik-baik ya.